Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku masih off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya salam kenal Irfan semuanya. Ini teman-teman Adit. Dan sebelum itu kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Maulana Aditya dengan NPM 10122207. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Fauziah dengan NPM 101222204. Perkenalkan, nama saya Sa Sakila Subhan dengan NPM 10122026. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha dengan NPM 10122282. Perkenalkan, nama saya Nining Kurnia dengan NPM 10122018. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPM 10122049. Ya, itu Irfan teman-teman kita, teman-teman aku khususnya yang akan mewawancara Irfan. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu dong Irfan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adit, sebelumnya ini agak kaget juga nih. Saya berasa lagi ngisi kelas nih, mau matkul ya. Ada perkenalan dari teman-teman mahasiswa. Jadi ini saya kayak dosen ya. Mungkin sebelumnya izin perkenalan ya, Kang Adit. Salam kenal untuk semuanya. Saya nama lengkap Irfan Saifullah. Kalau asal sekarang, alhamdulillah saya tinggal di Sukabumi dan saya salah satu mahasiswa juga teman-teman karena belum lulus. Jadi masih berstatus mahasiswa. Saya kuliah kebetulan di Bandung juga nih ya. Kuliah di UIN Bandung tapi udah semester itu mah semester lanjut lah ya. Jangan diikutin teman-teman. Terus apa lagi ya? Mungkin malam ini saya cukup bahagia banget karena alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan teman-teman, berasa lagi mau presentasi matkul nih ya. Kalau perkenalan mungkin cukup gitu dulu aja ya teman-teman. Mungkin sisanya nanti kita bisa ngobrol saja. Dan mohon izin Ah, juga nih Adit ya, biar lebih apa ya rileks juga. Jadi saya manggilnya teman-teman ya, semuanya izin. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang hadir malam ini ada yang lebih dewasa, lebih lebih duluan lahirnya dari saya, tapi saya memanggilnya teman-teman gitu ya, izin gitu. Karena masih muda juga nih saya gitu. Jadi aduh, nggak enak nih gitu ya. Jadi biar biar berasa aku sepantaran seusia, kita manggilnya teman-teman aja gitu ya. Gitu Kang baik, Adit mungkin ya, Irfan. Siap, jelas terima perkenalan. kasih. Iya, siap Kak Irfan. Sebelumnya terima kasih sekali lagi saya mewakili teman-teman juga untuk Kak Irfan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Sebelumnya Kak Irfan boleh perkenalkan dulu industri yang saat ini dijalani. Saya mohon untuk latar belakang dari mulai dibangun sampai dengan sekarang, boleh diceritain dulu, disingkat boleh ya? Oke, jadi teman-teman, saya itu industri yang saya geluti sekarang hari ini adalah bergelut di dunia wedding sama kayak Kang Adit. Dan saya baru profesi saat ini sebagai MC juga dan fokusnya di MC wedding. Dan kebetulan saya punya wedding organizer juga gitu sendiri, alhamdulillah yang sudah dirintis. Kira-kira awal ngerintis itu saya 2019. Itu baru planning awal, cuman baru dibentuk itu di 2020 teman-teman. Jadi bisnis yang saya gelutin dan yang dibentuk sama saya sekarang pun ya masih barulah gitu, belum belum tumbuh-tumbuh amat gitu. Jadi masih tahap belajar juga ngerintis dan ngebesarin si bisnis ini gitu. Kemudian untuk latar belakang di industri yang saya geluti hari ini, jadi dulu itu hanya sebagai MC saja, belum sampai saya punya wedding organizer sendiri. Dan sebetulnya saya dulu dulu itu industri yang saya geluti itu di dunia outdoor, lebih spesifiknya di dunia trip trip ke gunung. Dengan dulu saya ngerintis itu mungkin dengan 3 orang teman saya. Jadi sama-sama ngerintis nge-branding. Awal yang saya bentuk itu dulu awalnya mungkin secara latar belakangnya Kang Adit. Dulu saya ngerintis bisnis itu dengan nama Jenggala juga seperti itu sih yang sekarang saya brandingkan. Jenggala ini awalnya dulu itu di bisnis outfit
yang lebih spesifiknya outfitnya outdoor gitu. Dulu saya kayak buat branding kimono, kemudian fashion yang biasa dipakai di dunia trip atau orang-orang yang suka hiking atau ke gunung. Jadi dulu saya namanya sama Kang Adit Jenggala ya. Tapi dulu awalnya di dunia outdoor dulu nih gitu sampai alhamdulillah sempat juga kerjasama dengan Igor lah gitu. Meski dengan brandingnya Jenggala tapi saya menjual juga produk-produk dari Igor, Array dan lain-lain gitu. Nah, kemudian bercabanglah dari bisnis awalnya cuma outfit gunung aja atau untuk orang-orang yang suka hiking. Saya juga ngerintis trip untuk ke gunung gitu. Dan untuk trip yang dulu saya buka itu trip-trip yang memang luar pulau, kayak ke Lombok, kemudian ke Sumatera, ke Jambi dan lain sebagainya, ke gunung-gunung yang jarang banget aku buka trip itu Jawa Barat. Paling mentok itu Jawa gitu, ke gunung-gunung Jawa. Tapi kalau gunung-gunung Jawa Barat itu jarang. Ke gunung-gunung Jawa dengan kapasitas jumlah orang yang dibawa itu minimal saya 60 orang atau 50, pokoknya satu bis gitu. Jadi orang yang saya bawa itu ketika di dunia trip itu satu bis minimal, bahkan bisa sampai 2 bis. Saya ngelola tim, kemudian bangun relasi, bangun komunikasi sampai akhirnya punya channel dan relasi di setiap gunung yang akhirnya saya tuh punya apa ya, dimudahkan lah gitu. Jadi ketika saya buka open trip bawa orang ke sana, saya sudah selesai dengan pihak gunung yang bersangkutan gitu karena sudah ada kontrak kerja lah dengan pihak sana, makanya saya berani sampai ke Lombok lah gitu, sampai berpuluh-puluh orang karena di sana pun saya sudah punya tim gitu. Di sini saya ngerintis tim paling minimal tuh 5 sampai 7 orang dengan kapasitas dengan jumlah orang 60 orang gitu. Tapi di sana sudah punya tim juga yang nanti membantu juga untuk mengondisikan orang yang saya bawa. Itu di dunia trip teman-teman. Jadi saya bawa orang ke gunung itu bisa sampai seminggu bahkan 10 hari gitu, dan kadang eksplor ke Bali, kemudian eksplor di Lomboknya juga kayak ke pantai Lombok gitu, ke Gili Trawangan dan lain sebagainya. Nah, awal mula itu saya ngerintis di bisnis itu teman-teman. Cuman bertiga gitu. Jadi nggak sendiri saya sebagai owner, tapi saya ngerintis bertiga dengan teman saya. Cuman akhirnya si bisnis ini karena dari personality masing-masing dari 3 orang ini, saya dengan teman saya ini punya kesibukan masing-masing dan memang punya bisnis masing-masing begitu. Seperti saya nih, saya waktu itu sudah terjun juga di wedding sebagai MC, akhirnya tidak fokus gitu dan kita mungkin punya permasalahan masing-masing. Akhirnya si dua bisnis ini vakum nih teman-teman gitu, yang kita kelola bertiga. Dan akhirnya karena saya bergelut di industri wedding sebagai MC, lalu kemudian saya ngerintis juga wedding organizer yang ownernya saya pribadi gitu, personal sendiri, tidak ada bebarengan sama teman atau ada investor lah, kerjasama dengan pihak-pihak lain tidak ada, tapi memang dirintis secara personal, secara sendiri. Gitu mungkin secara singkat, Kang Adi. Baik, terima kasih. Boleh dilanjut sama teman-teman? Pembahasan berasa kuliah. Serius amat pembahasan berasa Iya, emang lagi kuliah. lagi kuliah. Oke. Latar belakang mungkin cukup. Ada lagi nggak, Kang Adit, secara latar belakang? Latar Cukup, belakang. Kang Irfan. Nanti Ya. teman-teman aku yang mau nanya. Oh, oke, boleh. Untuk Teriska boleh? Oke, makasih sebelumnya izin bertanya, Kang Irfan ya, panggilnya. Iya, boleh. Kang, kan kita sekarang pembahasannya tentang negosiasi. Jadi dari aku Rizka pengen nanya ke Akang gimana sih caranya menyikapin orang-orang yang kurang kooperatif saat melakukan negosiasi kayak gitu. Terima kasih, Kang. Oke. Kooperatif Teriska ya. Sebelumnya salam kenal Teriska. Kooperatif di sini mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau bagaimana nih? Tidak kooperatifnya. Iya, Nah, ya kurang lebih kayak gitu, Kang. kurang lebih itu ya. Jadi kalau di industri saya hari ini, bentuk kerjasama dan negosiasi itu ada 2 arah. Satu dari klien ke saya,
ke pihak wedding organizer yang mungkin saya sendiri secara langsung, kemudian dari pihak saya ke wedding organizer, ke vendor gitu. Jadi ada dua negosiasi nih, negosiasi dari pihak klien ke saya secara pribadi, ke pihak WO, dan dari pihak WO negosiasi ke pihak vendor begitu. Tidak kooperatifnya kalau dari pihak klien terhadap kami sebagai WO itu pertama, banyak klien-klien yang bahasanya mungkin negonya kalau dari klien ke saya ya, sama juga sih dari saya ke vendor. Misalkan negosiasi terkait harga, kemudian ada permintaan dan request dari pihak klien nih ke pihak saya, karena orang mau nikah, mau wedding, ada wedding rim dari klien saya, kemudian ada budgeting juga yang memang sudah dipersiapkan dari pihak klien saya. Makanya di situ ada negosiasi nih teman-teman. Dari pihak klien nih ke saya, Kak, saya punya wedding dream ABC. Misalkan contoh, ada request dekornya pengen seperti ini, kemudian nanti venue-nya pengen di sini dengan konsep wedding apa gitu. Kemudian request vendor ABC segala macam. Tidak kooperatifnya, misalkan contoh, saya sudah menjelaskan bahwa dengan budget sekian itu fasilitas yang akan diberikan adalah misal contoh, cuma dapat dekor dengan konsep seperti ini. Kemudian cuma dapat venue dengan venue-nya di sini, misal begitu ya. Karena setiap vendor, kemudian setiap tempat wedding atau venue disebutnya di industri wedding, itu beda harga, beda kualitas begitu. Nah, tidak kooperatifnya dia tidak paham begitu. Dia menyamaratakan dengan harga yang memang dia tahu. Padahal kan maksudnya di industri saya juga bekerja sama dengan vendor itu, vendor terkait punya rate masing-masing, punya harga masing-masing. Nah, tidak kooperatifnya dia tidak bisa memahami begitu kesepakatan-kesepakatan atau memang fasilitas yang bisa saya berikan, tidak kooperatif gitu. Jadi bentuk kerjasamanya nih gitu. Kadang ada permintaan ini lagi, ada permintaan itu, dan itu sudah menjadi hal yang wajar di industri wedding ya begitu. Klien itu biasanya banyak minta begitu ya. Dan saya harus bisa mewujudkan permintaan tersebut. Nah, kan tidak kooperatif ya. Maksudnya dia budgetnya minim tapi dengan permintaan yang begitu banyak begitu, tidak kooperatifnya seperti itu gitu kalau dari klien gitu. Kemudian bagaimana kalau tidak kooperatifnya antara pihak saya sebagai WO dengan vendor gitu. Nah, ini mungkin dengan vendor-vendor ya bisa dikatakan tidak semua vendor ya. Ada beberapa vendor yang tidak bisa kooperatif itu ketika dealing harga dengan pihak vendor. Oke. Saya punya budgeting dari klien sekian dengan konsep permintaan seperti apa begitu. Saya jelasin nih ke vendor begitu. Oke lah, klien sudah paham akan permintaan yang saya tawarkan dengan budget yang saya tawarkan juga ke pihak vendor. Nah, si vendor ini menjanggupi dengan budget yang saya tawarkan, dengan permintaan yang saya tawarkan, tetapi fasilitas yang dia berikan itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Begitu kan itu tidak kooperatif ya. Saya menerima amanah dari klien saya bahwa klien saya mempercayakan untuk pernikahannya itu ke saya begitu, dan ada permintaan-permintaan dari klien. Oke, saya sudah menerima, kemudian saya tawarkan juga ke vendor, sanggup atau tidak dengan budget sekian, permintaannya ini begitu. Nah, si vendor menerima lah begitu. Jadi kayak menyepelekan, oke, deal gitu. Tapi akhirnya si permintaan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal begitu. Dan akhirnya yang disalahkan siapa? Pihak WO begitu. Saya sebagai WO yang memang dipercaya gitu untuk menjadi penanggung jawab mengurusi pernikahan mereka begitu. Nah, ini antara ini kalau tidak kooperatifnya pihak vendor dengan saya secara pribadi begitu. Jadi oke, saya sudah percaya ke vendor tersebut, sudah menjelaskan budgetnya berapa, kemudian fasilitas yang diinginkan apa, tapi ketika di hari H itu tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya kan saya yang mendapat masalah begitu, dan akhirnya jadi berdampak buruk juga terhadap bisnis saya, terhadap branding saya. Atau enggak, ada juga yang kayak gini nih, misalkan saya buka paket wedding dengan budget sekian lah, katakanlah 50 juta begitu misalkan contoh. Oke, saya kerjasama dengan vendor begitu, vendornya menawarkan nih budget dekor dari saya sekian dengan fasilitas dirinciin semuanya dari pihak dekor. Tapi akhirnya ada hal-hal yang memang di luar kesepakatan, atau enggak dari vendor minta ABC lagi, minta ini, minta itu. Itu berbagai vendor lah, entah itu dari venue, entah itu dari dekor, entah itu dari make up dan sebagainya. Sedangkan
Saya dengan pihak klien kan sudah ada kontrak di awal. Budget yang memang sudah disetujui, yang sudah disepakati, kemudian sudah deal dengan pihak vendor. Ketika dari pihak vendor ada penambahan budget, ada permintaan lain yang memang tidak sesuai kesepakatan, kan saya bingung. Ini saya harus minta kemana, gitu ya. Masa saya harus ngeluarin uang? Saya minta ke klien kan sudah deal di awal. Sudah ada surat kontraknya secara administratif, begitu kesepakatan di awal. Berarti sudah deal. Nah, itu mungkin tidak kooperatifnya ya. Betul nggak sih? Nyambung kan ya? Pertanyaannya ke sana bukan sih, maksudnya tidak kooperatifnya. Nyambung. Bener banget, Gitu bener ya? banget. Gitu ya. Kang Adit mungkin tahu sendirilah karena terjun dan terlibat juga di industri wedding. Ini lebih ke curhat ya, Kang ya. Boleh dilanjut Bisa. teman-teman ya. Oke, aduh ini jadi tahu dapur ya Kang Adit. Kang, izin bertanya. Boleh, silakan. Biasanya perihal apa sih yang sering dinegosiasikan dengan klien di dalam industri Akang? Oke. Dinegosiasikan ya. Banyaknya urusan budget sih. Itu lebih banyak urusan budget. Hampir semua lah negosiasi dari kita itu budget dan fasilitas yang diinginkan sama mereka gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan di awal gitu. Dia punya rate budget tapi dengan permintaannya begitu banyak. Atau enggak dia pengen di budget yang sudah saya tawarkan ke dia, tapi dia pengen ada bonus ini, bonus itu begitu ya. Entah itu bonus foto prewed lah, entah itu bonus tambahan catering lah begitu dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang sering dinegosiasikan gitu antara pihak saya sebagai wedding organizer dengan pihak klien. Itu sih kalau di industri saya yang sering dinegosiasikan ya tidak ada lagi budget dan fasilitas yang dia minta gitu. Baik, Kang. Terima kasih. Ya, Izin bertanya, Kang, di mana sih boleh. biasanya Kang melakukan negosiasi? Oke. Mungkin ini lebih ke trik yang saya lakukan ketika saya bernegosiasi dengan klien begitu ya. Oke, jadi saya punya prinsip di bisnis saya. Saya itu urusan komitmen, urusan kesepakatan, urusan tanggung jawab, dan urusan perfeksionis mungkin ya arahnya. Jadi saya itu tidak bisa menyepelekan bisnis yang saya pegang. Tidak bisa menyepelekan acara yang nanti akan saya pegang. Apalagi wedding. Wedding ini adalah acara puncak, bukan acara puncak ya, acara berharganya bagi dua orang yang akan menikah begitu. Nah, kalau saya itu prinsipnya saya saklek apa ya? Pada ngerti bahasa Sunda nggak? Apa ya? Saya menjelaskan saklek itu apa ya? Iya, ngerti Kang. Orang Ngerti Sunda kan ya? semua. Gitu. Jadi saya nggak mau ngambil resiko gitu misalkan. Oke lah, yang penting mah deal gitu dengan klien dengan budget sekian dan saya bisa mewujudin keinginan dia. Ya udah gimana entar aja. Nah, saya emang nggak bisa kayak gitu. Tapi memang saya harus pelajarin dulu nih begitu ya. Fasilitas apa yang dia minta, budget apa yang dia tawarkan begitu. Kalau saya tidak sanggup, saya angkat tangan. Karena saya tidak mau akhirnya nanti kecewa klien saya. Gitu. Saya saklek di awal, saya tidak bisa. Saya tidak sanggup kalau budget segitu dengan permintaan yang ABC segala macam begitu. Nah, triknya saya jelaskan secara detail begitu. Misalkan ini saya jelasin terkait yang berkaitan aja ya dengan industri saya. Dekor lah katakan. Oke, dekor. Saya lihat dulu venue-nya di mana. Karena ini berkaitan juga dengan venue. Misalkan contoh, budget dekor 10 juta, tapi dengan venue yang sebetulnya amannya untuk venue di sana atau tempat wedding di sana itu harga 15 sampai 20 juta. Saya memaksakan lah pakai dekor 10 juta begitu. Yang penting ini klien deal sama saya. Akhirnya nanti jadi nggak apa ya, nggak bagus gitu dekornya. Makanya trik yang saya lakukan adalah saya menjelaskan secara detail, kemudian saya kasih tahu nih, kasih edukasi ke dia. Kak, mohon izin kalau misalkan kakak punya wedding rim seperti itu, tempat weddingnya pengen di sini, dekornya pakai ini, saya jelasin, dekor ini punya rate harga sekian, venue ini minimal dekornya sekian. Kemudian saya jelasin bagaimana plus minusnya. Oke, bisa pakai dekor harga murah di tempat wedding di situ, tapi nanti kelihatannya tidak bagus begitu. Saya jelasin, jadi dia juga paham, teredukasi akhirnya. Oh ya udah berarti tidak bisa memaksakan begitu. Kalau misalkan mau pakai budget dekor yang murah, berarti venue juga jangan di venue yang besar begitu. Kalaupun misalkan mau pakai venue yang besar, berarti harus budget dekornya juga yang
mahal juga begitu, yang tinggi juga. Gitu sih mungkin kalau trik yang saya lakukan ya. Intinya saya bisa menjelaskan secara detail, secara rinci biar si klien saya itu paham begitu, customer saya juga paham gitu. Karena kan tidak semua orang yang mau nikah itu dia sudah paham terkait wedding. Bahkan cuma ngelihat aja mungkin punya referensi dari wedding yang pernah dia lihat gitu, kayak misalkan kondangan ke temennya begitu kan, dan ya tidak tahu terkait wedding itu seperti apa, detailnya bagaimana, rinciannya seperti apa gitu mungkin ya. Oke, Kak Evan, mungkin aku mau negasin kalau pertanyaan yang barusan itu di mana sih biasanya kalau melakukan negosiasi? Ngobrolnya itu di mana gitu loh. Oh, di mana? Kirain gimana Ya, saya tadi ngeresponnya. di mana? Oh, kalau Di mana? untuk pertama itu kesepakatan janjian dengan klien saya sih. Kadang di kantor saya, misalkan Kak, saya mau berkunjung ke kantor, mau consultation terkait wedding begitu ya. Entah itu consultation budget, entah consultation vendor, atau consultation wedding yang dia mau begitu, yang akhirnya nanti keluar budget. Tempatnya kadang di kantor, kadang bisa aja janjian di luar gitu, kayak di tempat makan lah, di kafe kayak barusan gitu. Punten ya Kang Alit barusan juga, jadi barusan teh kagok habis ketemu klien dan kebetulan ngajak ketemunya di luar gitu barusan teh. Ya gitu, kalau urusan tempat mah itu mah janji, tergantung kesepakatan janjian sih. Kalau memang beliaunya berkenan dan datang ke kantor saya, ya datang ke kantor. Kalau misalkan jauh ya kadang ketemu di tengah-tengah, kita kira-kira enaknya di mana gitu. Gitu di mana kan ya pertanyaannya? Oke, siap. Heeh. Betul. Oke, boleh dilanjut. Oke, Kang, izin bertanya. Boleh, Biasanya boleh. dengan siapa saja sih Akang bernegosiasi itu? Kalau bernegosiasi saya dengan dua pihak. Satu negosiasi dengan pihak klien, kedua negosiasi dengan pihak vendor gitu. Karena memang itu yang berkaitan kayak tadi yang di awal jelasin, karena saya bernegosiasi pun dengan dua pihak, klien dan vendor, tidak jauh dari itu. Klien vendor gitu. Kalau negosiasi mah pihaknya gitu yang saya negosiasikan. Kalau dari klien eh, dua arah juga sama sih. Negosiasi dari saya, negosiasi dari kliennya juga. Ke vendor juga sama, negosiasi dari saya, negosiasi dari vendor juga. Itu yang akhirnya lahir sebuah kesepakatan yang disepakati bersama. Oke, izin bertanya, Kang, boleh? Menurut Kang Irfan, apa sih biasanya yang menyebabkan negosiasi itu gagal? Dan apa yang dilakukan Kang Irfan kalau negosiasinya gagal? Oke, menurut saya ya, mungkin secara perspektif begitu ya. Negosiasi ini gagal itu karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pertama, misalkan saya menjelaskannya tidak detail, begitu, tidak jelas, tidak rinci, begitu, yang akhirnya pasti gitu nggak paham, begitu, dari kliennya ngerasa rancu dan memang tidak detail, ya udah berarti tidak tidak berhasil tuh negosiasinya, gitu. Barusan apa pertanyaannya? Apa penyebab ya? Ah, jadi kalau kalau ditanya penyebab, mungkin secara pengalaman pribadi yaitu kesepakatannya tidak 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 mencapai titik bersama, begitu, tidak mencapai titik kesepakatan yang memang disepakati bersama. Penyebabnya apa? Entah itu dari memang saya menjelaskan tidak detail, tidak rinci, atau enggak mungkin dari kliennya juga menyampaikan ke sayanya tidak rinci dan detail juga, akhirnya saya menjelaskannya ya udah jadi rancu juga begitu. Kemudian hal yang memang biasa saya lakukan, kalau saya ya, misalkan dengan klien nih, saya tidak pernah memaksakan ketika negosiasi saya tidak berhasil. Yaitu karena saya punya prinsip saya tidak bisa menyepelekan begitu. Ketika negosiasi ini tidak disepakati, hal yang pertama saya lakukan adalah satu, menjelaskan kembali secara detail. Takutnya memang hal yang saya jelaskan itu belum difahami juga. Yang kedua menanyakan apakah ada yang ditanyakan dan belum paham dari apa yang saya jelaskan begitu ya. Bisa jadi kan yang saya jelaskan itu belum belum difahami ya begitu. Yang akhirnya tidak lahirlah sebuah kesepakatan. Yang terakhir adalah ya udah, saya tidak mau mengambil resiko. Bahasa kasarnya mah, kalau deal dan mau maka silakan, kalau enggak pun saya tidak memaksakan begitu ya, karena
saya berpikir bahwa setiap klien itu punya wedding dream-nya masing-masing, punya budget masing-masing, dan punya apa ya, mungkin bukan mindset apa ya, punya selera begitu, punya selera masing-masing begitu. Jika apa yang saya tawarkan bukan selera dia, ya udah, saya tidak memaksakan, cukup aja selesai sampai di situ begitu. Tapi ada hal yang saya usahakan dulu, yang itu tadi gitu, saya mencoba menjelaskan ulang gitu. Kalau sudah jelas semua, tidak ada yang dipertanyakan, ya udah berarti sudah selesai negosiasi. Baik, Kang Irfan, hatur nuhun. Tentunya luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong ya, teman-teman. Terima kasih juga ya. Tentunya saya di sini baru tahu ya urusan dapur wedding organizer seperti apa, karena selama saya 3 tahun di industri wedding, saya cuma tahu acara sama acara aja gitu. Dan Betul. alhamdulillah hari ini teman-teman semua juga yang nantinya akan menikah mungkin bisa langsung dikontak aja Irfan, MC-nya saya. Dan teman-teman Dan ini semua sekali maksudnya lagi saya ngejelasin secara spesifik terkait wedding aja ya, dan industri yang saya geluti. Bisa jadi ya negosiasi dari perusahaan lain, dari bisnis yang lain itu berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan lah begitu. Dan mungkin bisa jadi negosiasi ini atau negosiasi yang saya lakukan, kemudian cara dan trik yang saya lakukan itu berbeda juga dari tiap WO, dari tiap wedding organizer begitu, karena punya dapur masing-masing, punya trik masing-masing begitu. Ada juga mungkin ya yang berani, ya udah sikat begitu, yang bebeledagan ngejual betul. harga, mungkin bahasa kasarnya lah ya. Gitu ya mungkin. Betul. Ya, betul banget Kang Irfan. Relate banget dengan kenyataan di industri wedding, teman-teman ya. Sekali lagi Kang Irfan, semuanya ilmu yang kita tanyakan semuanya sudah terjawab, dan mohon doanya Irfan ini untuk tugas kita. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus-bagus. Dan saya lagi Kang Tanya Irfan sukses selalu. Gimana? UAS bukan Dit? UTS masih UTS. Oh, oke. Iya, gitu. Kang Irfan sukses selalu. Mudah-mudahan kita juga bisa mengepakkan sayap dari teman-teman saya ini. Sekali lagi saya mau Amin. ya. Saya mau akhirnya teman-teman mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami pamit undur diri. Irfan boleh live ya. Terima kasih juga Terispa sebagai di belakang layar ya. Nggak ada Adit. Oh nggak ada, Kaget emang. kirain ada. Nggak ada, ini aku lagi di rumah. Oh lagi sendiri, siap-siap Irfan.